Umi kelihatannya capek. Alhamdulillah. Kalau saya Umi kelihatannya capek. Kalau ini, saya udah tidur dari tadi di mobil ya. Ini juga udah tidur ngorok-ngorok ini. Ya, kenapa kok kalau bahas Habib Rizik itu langsung menangis? Berarti ikatan sama beliau itu sangat kuat. Ya, beliau adalah cucu Rasulullah, subhanallah yang apa? Ini. anak imam besar kami. Mau bayar tiket? Kita ke kapal. Di Jakarta belum, Kita masih ke kapal. masih nggak boleh pulang tuh, masih di sana ya. Kita Kita ke doakan kapal. ini. Kita ke kapal. Ye. Mau syuting. Gus Haddad badannya dilindungi cahaya ya Umi, saya nggak tahu. Emang iya? Memang iya. Saya nggak tahu teman-teman ya. Yang bilang kayak gitu kan gendruwo itu, cincin itu. Ya nggak tahu, tapi selama ini beliau ikut gerbek dukun, ikut apa nggak pernah ada yang. Niki Artoni niki. Sinten? 440. Sedaya. Enggak ngaget saya tuh. Dua mobil. Dua mobil. Dua mobil. Satu-satu aja, saya setor sendiri. Oh. Dinas. Kita nih. 440. Saya sendiri enggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu nak. Kok murah tiketnya? Kok murah? Bayarnya 400 berapa? Bi? Kan lah. Jenengan ngomong dibayar kan. Niki sik wonten. Iya enggak? Dimas dulu, mati aku minta kan kurang. Ini Dimas dulu pokoknya Dimas. Ini utusan dari Lampung teman-teman. Itu utusan dari Lampung. Nunggu di pondok itu 2 minggu. Ada yang mengutus dari Lampung kayaknya orang Ket. Orang Ket. Kayaknya ya. Kalau melihat beliau itu sampai nunggu 2 minggu kedatangan kami. Kita udah di Merak ini, udah di pelabuhan Merak. Ahlul Bait dicelakai, ayo baris atau rapatkan barisan ya. Dimanapun kita dipanggil, insya Allah siap udah jihad, Allahu Akbar. Ada yang gitu emang bagong. Pulang. Tuh Mas Muafak lagi ngedit kerja, walaupun di mobil tetap kerja kita ya. Ini beliau juga lagi ngedit, lagi kerja juga. Kita semua kerja. Di mobil tetap kerja. Umi aja yang lagi nyantai ini sama Gus Haddad. Mana HP saya? Oh, tunjukin suasana luar. Ini suasana luar asri. Kita di pelabuhan ini, teman-teman. Ini HP ku Mas. Kita naik kapal ya. Mana HP-nya? Kemana Umi? Mau ke Lampung, teman-teman. Ya Allah, pengen gabung dengan tim Bio. Ayo, gabung dengan kita tuh capek, lelah ya. Jarang tidur kita cuma di mobil. Saya kemarin dari Purwakarta pulang Sabtu malam Ahad. HP saya kemana? Umi enggak tahu sayang. Loh. Oh, di sini mungkin. Ini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah HP-nya ketemu tuh. Gimana? HP-nya ketemu gimana? Alhamdulillah. Kok dicium HP-nya? Suka sekali. Oh, suka sekali. Pulangkan imam besar kami. Hilangkan. Gus Haddad udah pernah naik kapal belum? Belum, baru sekali. Ini suasana di luar. Gus Idris udah berulang kali. Kalau ini Umi apalagi? hilangkan. Imam besar. Ya kalau ingin gabung dengan kami, tafadhol, dibuka pintu lebar-lebar. Tapi kami beritahu capek, lelah itu pasti ya. Ujian berbagai macam ujian itu pasti. Sebelum merapat dengan kami harus siap dicaci, dimaki, difitnah, diintimidasi, disakiti, dizolimi ya, dilukai, dimatikan pun kita harus siap kalau udah bergabung dengan kami. Ke Lampung daerah mana Lampungnya itu yang membawa alamatnya beliau yang menjemput kami belum bisa membocorkan sebelum ada apa namanya dari beliau karena ini kayaknya urgent sekali sampai beliau itu nunggu 2 minggu waktu untuk membawa Gus Idris sama tim kita itu ke sana. Sebenarnya mau naik pesawat, nggak naik mobil, tapi berhubung apa namanya ya mendadak kemarin itu terus ada dari tim kami itu yang nggak takut jarum suntik. Ada Ya, yang akhirnya jarum kita- suntik itu loh. Ini yang takut jarum suntik Enggak, siapa? itu Siapa coba? Mas Muafak. Oh Mas Muafak. Yang takut jarum suntik Mas Muafak. Takut jarum suntik, sekarang jarum suntiknya itu kadang ada virusnya. Kenapa nggak bisa takut Mas Muafak? Semua nggak takut. Gus Haddad takut jarum suntik nggak? Enggak, Takutnya apa? nggak ada yang takut. Enggak ada yang takut. Ingin Aku pengen yang ikut takut. jihad ayo. Aku yang takut Allah. Oh takut Allah. Gus Haddad takut Allah. Kenapa takut Allah? Loh, harus takut lah. Oh harus takut sama Allah. Alhamdulillah ya, jaga para ulama kita, lindungi ulama kita ya. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali ya. Rapatkan barisan.
kemana Gus? Gus mau ke Lampung. Ya kita istirahat di pondok itu cuma Sabtu malam Ahad aja. Ahad sore kita udah berangkat. Ya kita tahu. Alhamdulillah ya Allah. Kita naik perahu, alhamdulillah ya Allah. Gimana? Kita naik perahu. Seneng nggak? Perahu, ye. Perahu, ye. Kakak-kakaknya Gus Haddad ada di pondok semua. Cuman ini bawa Mas yang jaga Gus Haddad. Mas siapa? Mas sapi. Yang jaga Gus Haddad. Mas siapa? Mas Sapi. Ush, ndak bareng no. Mas siapa yang jaga Mas Gus Haddad? sapi. Oh, Mas Safi. Mas sapi. Ush, ndak bareng no, Nak. Lah namanya aja udah kayak Mas sapi. Sapi. Syafi. Sapi. Kak bareng. Dong, siapa yang jaga Haddad? Iya, yang jaga Haddad itu dikenalin siapa namanya. Sapi. Kenalin Mas Safi. Mas Safi ya kenalin. Masih i, kalau di pondok manggilnya Mas sapi i. Salam buat Mas Muafak ya, Mas Gio, Ustadz Farhan, Mas Dimas semua di mobil satunya. Putranya Gus Idris berapa? Ada berapa? 2. Itu dijawab itu. Dia nggak mau jawab, nervous dia. Ada 2. Nanti kalau tahu dia punya anak nggak ada cewek yang mendekati, teman-teman nggak pernah mau jawab ini orang. Disembunyikan anak-anaknya sama istrinya ya. Jangan mau kalau dia ngomong. Ya. Takut nggak ada cewek-cewek yang mendekati nih nggak mau jawab. Gimana nyanyi Haddad? Aku lagi cari mama muda ini. Itu Gua kasih uang sejuta. mengalihkan isu ini ya, ditanya anaknya berapa mengalihkan isu, takut ketahuan ini. Ya. Ayo daftar ayo. Sini. Iya, iya. Gimana cari mama muda? Hah? Aku lagi cari mama muda. Mama uangnya yang sejuta. Mas Muafak kuat fisiknya jadi mediator, udah terdidik lama ya. Untuk jadi mediator itu harus kuat fisik. Kenapa ada ya? Umi daftar pondok itu maksimal usia berapa? Paling nggak SMP? Satunya mana? Yang mobil satu. Belakang. Kurang lebih estimasi 45 menit sandar di sini. Berarti ini ambil 1 jam ini. Iya, itu kapalnya sudah datang itu mau sandar. Masya Allah, Syekh Ali Jabar masih tetap kuat berceramah. Itulah ulama ya. Walaupun seperti Habib Munzir kemarin sampai diinfus, sampai di didorong di kereta, itulah jiwa ulama. Tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah mengenal situasi apapun. Itu jiwa ulama. Subhanallah seperti itu ya. Coba kalau orang biasa sakit sedikit udah nggak mau ngapa-ngapain. Ulama itu nggak peduli mau sakit, mau terluka, Anda mah. mau kena santet, perutnya membesar, nggak mau peduli ya. Jiwa ulama itu seperti itu, nggak akan pernah mengenal lelah. Malah rindu mati syahid, rindu. Kalau memang matinya dalam perjuangan, mereka itu adalah hari raya. Kematian adalah hari raya bagi pejuang. Jadi tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang digentarkan. Nah, gimana caranya kita itu terdidik seperti beliau-beliau, seperti ulama-ulama. Mas Bambang, aku lagi tipunan sama api. Pelabuhan Merah itu di mana? Saya juga nggak tahu, saya ngikut aja sama sopirnya. Pelabuhan Merak itu di Banten. Banten, teman-teman, kata Mas Bambang di Banten. Mas Bambang. Pengen ikut berjihad tapi orang tua ditinggal sendiri. Kalau untuk Rasulullah ya, apapun kita tinggalkan. Saya meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan suami untuk apa? Untuk jihad. Beliau juga seperti itu, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua untuk berjihad. Tapi yakin bahwa keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Pasti dijaga oleh Allah. Nggak akan pernah kekurangan. Itulah orang pejihad, orang pejuang. Umi, yang komen jangan Umi aja, aku nggak ada. Oh, Umi nggak boleh komen aja, tapi Gus Haddad malah pergi itu. Diajak komen malah pergi ke depan. Gimana mau komen sayang? Ayo sini, komen ayo. Gantiin Umi. Nggak mau. Nggak mau itu kan, nggak mau. Tak bacain ya. Gus Haddad hobinya apa Umi? Gus Haddad hobinya apa Gus? Hobi itu apa? Sini, makanya ngobrol ke sini. Jangan ke situ. Kesukaannya Mas Haddad apa? Kesukaan. Kesukaan apa? Ya kesukaannya apa? Sukanya ngapain? Ngapain? Mainan. Mainan. Sukanya mainan. Nggak ada. Ya renang. Renang sukanya. Selain renang apa lagi? Makan. Enggak. Game-gamean. Game-gamean, hobinya game-gamean. Main FF. Sukanya sholawat enggak Gus Haddad? Suka sholawat enggak? Suka. Sholawat apa yang disukai? Banyak. Apa salah satunya? Ashiqal Mustafa Abashir Binailil Muna. Ayo. Ayo. Batok. Allah qadaraka ka'sus safa as-safa as-safa. Ini mau upel. Alisa. Ayo ah. Wa taba wa. Gus Haddad, ayo sholawatan pengen dengar suaranya. Suaranya serak. Ayo Le, kan bisa itu ya. Nggak bisa.
Nyam-nyam. Ya, mau ngomong nggak? Kalau nggak ngomong Umi yang ngomong. Silakan. Gus Haddad ikut ya? Nggak mau jawab. Kok nggak mau? Katanya yang ngomong Umi. Gus Haddad mau dikasih hadiah kalau mau sholawatan. Ayo, mau hadiah nggak? Apa dulu lah. Hadiah apa dulu katanya teman-teman? Ayo ke sini, nggak denger itu mbaknya. Hadiah apa dulu ah? Tanyain hadiah apa dulu gitu. Hadiah apa dulu? Kalau nggak ditanyain ya udah. Matre dia teman-teman. Hadiahnya apa belum terjawab sebentar ya. Males. Hadiah diamond. Iya man. Zaman. Diamond. Zaman itu loh. Ayo. Beneran ya? Beneran ya? Ya masa bohongan. Ayo, sholawatan ayo. Ada hadiah diamond. Kamu kan suka. Suka bisa beli. Ini Gus Haddad matre teman-teman. Iya untuk beli alok. Ya udah sholawatan ayo. Mau dikasih diamond. Sahabatan apa ya? Salam buat Gus Haddad dari Pak Syafi'i Kudus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi. Yang bener lah sholawatannya nggak boleh kayak gitu. Yang bener dilihat itu sama mbak-mbak sama mas-mas. Ayo katanya mau hadiah diamond. Ya itu tadi barusan. Wajan sahadi. Warui sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tahu dekat. Nah udah itu perahunya udah datang. Perahunya udah datang. Kita udah di pelabuhan. Tinggal naik perahu. Oh, tanah itu tanah. Tanah apa? Di Lampung berapa hari? 1 minggu. Umi gimana caranya agar anak mau hafalin sholat? Dengerin aja. Setiap hari di rumah, di mobil, di kendaraan tuh putar lagu sholawat. Lama-lama dia akan terbiasa. Jangan diputarkan lagu India. Kalau hari-hari lagu India ya yang dihafalkan lagu India. Anak itu mau gimana tergantung orang tuanya sih sebenarnya. Bagaimana orang tua itu mendidik. Mau anaknya menjadi penghafid, mau anaknya itu cinta sholawat. Mumpung masih kecil belum terlambat, ayo dididik. Kalau udah besar udah kewalahan nanti. Anak itu tergantung bagaimana cara orang tua itu mendidik. 1. Yang kedua, anak itu mau nakal atau enggak, mau pinter atau enggak, tergantung orang tua juga. Semasa di kandungan itu, apakah anak itu pernah dikasih makanan haram. Misal orang tuanya mendapatkan harta dari hal yang haram, dari mencuri, dari korupsi, dari apa itu, bisa anak itu membuat nakal. Bisa membuat anak itu durhaka sama orang tua, melawan sama orang tua, bisa menjadi anak mabuk-mabukan ya, bisa menjadi anak suka narkoba. Itu juga tergantung orang tua. Tergantung orang tua bagaimana orang tua itu mendidik. Kalau anak ingin menjadi anak yang soleh, patuh sama orang tua, taat kepada orang tua, terutama ibu ya, jangan pernah lupa doakan anak. Karena doa yang paling mujarab itu adalah doa kedua orang tua. Nanti di kapal sambil ngevlog Umi, ngevlognya Gus Haddad itu yang suka ngevlog. Tapi rame aku lama aku. Umi baru pertama naik kapal enggak, Umi udah berulang kali waktu di Makau. Dari Hong Kong ke Makau, nyebrang itu sama beliau itu, kalau dakwah beliau kan ke Makau, jadi naik kapal. Udah berulang kali. Tapi kalau di Indonesia baru pertama ini naik kapal laut. Kapalnya bagus kalau di Makau, kapal feri. Iya. Kalau ini kapalnya kayak gini Indonesia. Di Makau. Indonesia. Tapi kapalnya ini besar sekali kalau di sini. Kalau di Makau bisa masuk. kita kan di kapal itu sama mobil, masuk sekalian sama mobil. Kalau di Makau enggak, kita enggak. Tapi apa namanya, indah, bagus kapalnya. Baik buruknya anak itu tergantung didikan orang tua. Betul, orang tua sangat berperan penting untuk mau seperti apa anak itu. Ya kalau orang tua nyuruh anaknya sholat, ayo sholat, tapi orang tuanya sendiri nggak sholat. Orang tua nyuruh, ayo ngaji, orang tuanya malah nonton TV. Ya itu namanya cuma mendidik secara mulut, tapi secara akhlak tidak dididikan. Anak itu ya, anak seumuran Haddad ini, Mas Haddad ini ya, otaknya tuh begitu cepat menyerap. Apa yang diucapkan orang tua dia akan mengikuti gerak-gerik orang tua. Ya kalau orang tuanya suka sholawatan, suka kebangun, dia akan ikut. Nggak usah dengan banyak kata sih sebenarnya mendidik anak itu. Cukup dengan gerak-gerik kita, dengan tingkah laku kita, dengan sehari-hari kita seperti apa, itu anak udah menyerap. Otak anak di bawah 10 tahun itu sangat cepat sekali menyerap. Umi orang Madura ya, orang Madura, makanya kasar, keras. Pondoknya di Malang. Madura. Gini. Apa weh ada dong. Orang Madura gimana? Ente antum. Ente antum itu Arab. Ente. Anda antum malah. Gus Idris suaranya mana itu? Sedih. Bersuara.
Ini Allah dah. Nggak mau bersuara. Kak, saya Smackdown mau nggak? Beliau lagi sibuk, lagi kerja. Aku mau nyemek Masih kerja ya. Tablik akbar insya Allah. Beliau masih itu ya, fokus di tablik akbar di apa namanya di Lampung, lagi kerja. Papa numpak pesawat nih. Ini sebentar lagi. Ikut sadar nggak sekolah online, itu tugasnya masnya itu. Tugasnya Mas Syafi itu. Ya untuk sekolah, untuk hari-harinya Gus Sadar itu tugasnya Mas Syafi itu yang tahu ya. Itu yang jaga Mas Hadat. Malu katanya. Tapi itu musuhku. Oh. Musuh, kalau nggak ada Mas Syafi siapa yang nemenin sampean tidur? Sendirilah. Oh, nggak percaya. Kata siapa? Siapa yang bangunin sekolah? Aku TV. Ngompol. Ngompol. Itu kapalnya baru datang. Ini tempat wilayahnya di situ. Itu ada Mas Bambang, ada supir. Sepeda ya. Pelabuhan kayak gini. Mobil ini bisa. Halo guys. Umi tolong, aku tersangkut. Jangan di situ nak. Enak. Anak tentara dat, ayo dat. Minta alamatnya, alamat yang di mana? Alamat yang di pondok itu ada di Google Map ya. Yang masih tanya alamatnya di mana? Alamat lengkapnya ada di Google Map. Ketik aja Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Gus Idris. Lombok hadir ya Masya Allah. Apa di Lombok bahaya di Lombok? Itu Gus Hadat tanya di Lombok bahaya apa enggak? Katanya Bahayalah. Umi kapan main ke Jambi? Nanti insya Allah ya. Aku mau kembali. Kembali. Balik gampang. Taiwan hadir Umi ya. Tuh Taiwan Masya Allah ya, aman ya sekarang ya. Aku nggak bisa turun ah. Gus Hadat live dong di channelnya belum bisa buat live. channelnya Gus Hadat udah bisa buat live belum? Belum bisanya buat video yang diedit. Oh yang diedit. Ini Gus Hadat ngedit sendiri, buat video sendiri, ngevlog sendiri. Mas Muafak mana itu di belakang itu? Nggak tahu kerjaannya udah selesai belum? Kerja, dia kerja. Belum selesai, dia juga kerja, ada tugas ya. Tugas dari tim, tugas ngedit. Di mobil pun kerja ya. Jatuh loh nak. Aku timut tuh ayo Mi. Nggak boleh. Ditinggal nanti. Itu Mas Bambang di depan tuh. Brebes hadir, Masya Allah ya. Main ke Makassar pingin semua nanti saya datengin Insya Allah. Yang penting kita sehat. Taiwan hadir, Masya Allah. Amin. Kapan ke Bali? Ke Bali udah ada jadwal kita. Ke Bali setelah saya Jabotabek kita nanti ke Bali. Saudi mana ya? Saudi kita akan ke Saudi Insya Allah. Mau ke Lampung. Kenapa editannya tidak di laptop? Kalau di laptop itu lebih ribet ya. Kalau di HP kan kita bisa nyantai-nyantai di mobil. Ribet. Mas Muafat lulusan tahun berapa? Nggak sekolah kayaknya ya. Mas Muafat nggak sekolah kayaknya ya. SMP dah. Pertama di gua. Iya, sekolahnya itu sama genderuwo sama kuntilanak kayak gitu. Enggak sekolahnya sama kolor itu. Oh. Foto itu. Itu Sama pocong no. Sama semuanya sendiri. Malu dia guys. Iya malu dia guys. Abinya malu guys. Sebentar lagi Gio live ya di channelnya beliau. Live sebentar lagi. Akan mengumumkan ada tablik akbar juga di apa namanya di channelnya Gus Idris official. Nah, kita naik kapal dah. Nah, kita sekarang naik kapal. Mas main nge-vlog aja nih aduh. Mas. Aduh, Rek, Mas menang tok jenengan. Wis dikandani Mas Bambang Wimpun paling lah. Aduh, Rek. Ya ampun, Mas. Kameramennya ada di mobil depan. Oh iya, mobil belakang. Iya, kita udah dapat informasinya tentang itu ya. Nih kita mau naik kapal, kapalnya segini gede. Nih gede. Ngeri. Umi baru pertama kali naik kapal di Indonesia, kapal laut. Ini asri. Nah, seperti ini. Ini mobil pertama kali masuk. Ini mobil pertama kali mobil kita masuk ke dalam
Hadir Hong Kong. Ya Masya Allah Hong Kong hadir ya. Gimana situasi Hong Kong? Demonya masih terus apa gimana? Saat saya pulang dari Hong Kong kemarin itu di Hong Kong lagi parah-parahnya. Betul mas, mas. Pas. Betul gitu. Ampun Dimas ngevlog. Hindi apa ko sandalku. Mas tuh. Dalam. Oh demanya udah berhenti alhamdulillah ya. Biar cepat bisa pulang teman-teman yang ingin pulang. Kenapa? Kude? Oh, kilo. Apa mobil lu Kan dia udah kebenting kan asli Oh, ini Apa nak? sandalku nih. Mau kemana sampean? Mau kemana? Trek. Mas Dimas ada tugas untuk buat vlog. Nggak tahu Mina. Keluar situ, sini nggak bisa. Aku nggak usah. Belum tuh nanti. Belum tuh bisa Tiga jam di sini. Ya Allah Robi. Nggak Ya Allah. menikmati pemandangan yang asli kok. Nunggu 3 jam katanya teman-teman. Tak kira langsung berangkat. Loh, perjalanan 3 jam. Allahu Akbar. Tak kira nunggu standby di mobil lah malah diajak keluar kita. Apa betul ini? Allahu Akbar. Tak kira nyantai-nyantai di sini. Bentar. Aku di belakang. Nah itu, ini yang tas boleh. Tas pun mana? Ini udah pada turun yang mobil satunya. Oh, cek lebih. Bentar, pegangkan bentar. Ageng sedang membuat pengobatan sendiri, ya saya sampaikan. Membuat pengobatan sendiri sama teman-temannya ada 4 orang. Oh, yang tanya Ki Ageng. Ya, dia mengadakan pengobatan sendiri, katanya 4 orang di situ. Dan itu bukan dari tim kami lagi. Kemarin ada ini Ustadz Farhan baru sampai. Kita baru ketemu di sini setelah dari Jawa Timur. Kemarin ada 2 pasien yang datang ke pondok kami, itu laporan tangannya gosong setelah diobati sama Ki Ageng. Saya udah menyimpan fotonya. Dia mau minta pertanggungjawaban ke pondok, tapi kita nggak ikut campur masalah itu. Apa Bi? Apa? Mau nggak sampean? Mau nggak? Hah? Jemput. Ustadz Alan kemarin habis pengobatan di sana katanya masih istirahat sebentar. Nanti nyusul. Ki Ageng udah berkhianat ya. Teman-teman sendiri yang bisa menilai ya. Saya tidak mau banyak komentar. Teman-teman sendiri yang akan menilai. Itu Gio itu dari atas. Gio, betul. Betul. Aduh, ampun kita naik tangga. Ampun. Enggak betul jaket lagi. Dhuwur. Panas. Intinya gini teman-teman ya, yang udah tidak terlibat sama kami, udah nggak kelihatan di kamera itu jangan tanyakan lagi. Mereka udah membuka praktek sendiri, mengadakan pengobatan sendiri tanpa izin dari kita. Jadi kalau terjadi apa-apa seperti yang kemarin tangannya gosong diobati sama Ki Ageng, itu bukan lagi urusan kita. Silakan kalau mau menuntut langsung sama orangnya ya. Ada fotonya saya. Ada fotonya tangannya gosong kebakar gara-gara diobatin sama beliau. Saya tidak memfitnah, tidak apa. Ini ada bukti nyata. Ini baru ketemu sama Mas Gio semenjak berpisah dari Malang. Nggak tahu itu mau kemana, saya capek. Ki Ageng udah berkhianat, biar teman-teman sendiri yang menilai ya. Biar bukan dari kita. Ini dari tim itu, sebagian di sana itu. Intinya yang udah nggak kelihatan sama kita, sama tim kita, udah nggak bersama kita lagi mengadakan pengobatan sendiri di luaran sana. Saya pun tahunya itu yang memberi informasi dari pecinta-pecinta Gio ya. Pokoknya yang udah tidak terlihat dengan kami, yang jenengan mau tanya-tanya, mereka udah membuat tim pengobatan sendiri. Begitu teman-teman ya. Ya pasti tahu lah, pasti menilai kenapa membuat pengobatan sendiri, tujuannya apa ya, cari apa, ya pasti tahu dan nilai sendiri ya. Intinya yang tujuannya untuk dunia pasti udah kelihatan, udah tampak semua lah. Yang saya dapat informasikan itu 4 orang. Abah Saiful, Mas Musa, Ki Ageng, sama ibu siapa katanya yang mengaku-ngaku katanya di pondok orang nomor 1 itu. Mengatasnamakan di pondok orang nomor 1, utusan dari pondok. Mimpi kita nomor 1 itu yang memimpin pondok itu Abah Yai kalau di pondok. Kalau memang mau keluar silahkan keluar, intinya jangan membawa-bawa nama pondok lagi gitu ya. Kita juga nggak peduli kok mereka mau membuat pengobatan tim apa, kita udah nggak peduli, kita sibuk dengan dakwah kami.
Iya, kapalnya luas sekali nih, seperti ini. Ini di lantai 2, mobil ada di bawah. Ki Ageng dulunya kan ilmu hitam ya, biar tahu sendiri lah, makanya itu banyak tangan-tangan yang gosong itu setelah diobati. Tanyakan pada dia sendiri, jangan tanyakan sama kita udah nggak ngontrol lagi, udah. Saya udah nggak butuh orang-orang yang udah nggak mengikuti peraturan di dalam majelis, tidak mengikuti peraturan di dalam perjuangan kami, ya udah. Nggak tahu, kayaknya baterainya habis, Li. Mau dicas. Di mana tadi ya? Aduh, kayaknya di mobil. Sebentar tak cari ini. Iya, di mobil, kayak di pintu mobil. Kunci ini enggak nang masan. Yang Samsung sih? Iya, di mobil, di pintu mobil yang di samping saya duduk itu. Saya. Ayo kita ke atas. Ayo kita ke atas. Ke atas kemana? Ayolah. Ikut Mas aja, buat vlog sana sama Mas. Mas Syafiq. Nah, kunci. Kayaknya di sini nih loh, di sini nih tuh, tak taruh di situ. Sayang amat ya Ageng, sebenarnya itu ujian. Wah, udah keluar masuk, udah lama itu. Udah kayak gitu, nggak sekali 2 kali, teman-teman. Yang kemarin menerima kan Abayai, ya diterima lagi. Kalau saya memang udah nggak mau dari dulu. Saya orangnya tegas ya. Kalau udah nggak sesuai dengan perjuangan kami itu udah keluar masuk dari dulu. Tapi ambil HP, Bayai aja yang selalu nerima. Kalau saya udah nggak mau, memang udah dari dulu. Umi tolong jaga Gus Idris, insya Allah ya. Beliau banyak patwal, insya Allah ya. Banyak yang menjaga beliau. Terutama doa dari pecinta beliau. Gus Haddad sama masnya, udah sama masnya ya. Gus Haddad itu jarang sama saya, sama masnya, sama Mas Syafiq yang menjaga Gus Haddad. Umi Ustadz Farhan punya akun, nggak punya, beliau itu orang lugu, orang yang sangat lugu. Ini makan nggak nawar-nawar ini. Kenapa teman-teman ya? Kenapa saya manajeri sendiri Gus Idris, kegiatan beliau, saya yang memantau, saya ya karena ada yang nggak beres. Yang kemarin-kemarin itu ada yang nggak beres, baik dalam segi keuangan umat ya. Begitulah kalau teman-teman pengen tahu, ada yang nggak beres. Makanya saya handle sendiri, 24 jam saya yang menghandle mau kegiatan beliau apa. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa ya. Semenjak saya handle sendiri, saya pegang sendiri, sehingga saya tahu mana yang mana yang harus dipertahankan, mana yang enggak, mana yang niatnya lurus, mana yang enggak, sehingga kelihatan semua. Semenjak saya terjun langsung mendampingi beliau. Kita mencari itu Ustadz Farhan kecapean di sana. Yang lain masih ke mobil, ambil yang ketinggalan HP apa itu. Jari wong Jawa itu becek ketetek olok toro. Wong sing niati api bakal ketinggal, dan orang yang niatnya buruk pasti bakal kelihatan. Mau ngungkap gimana itu Mas Dimas? Mau live kayaknya. Mas Muafak asli mana? Asli Malang. Ya Mas Muafak itu dari kecil ikut saya. Dari ibu beliau masih ada sampai ibu beliau udah wafat, udah meninggal. Apa itu Mas? Enggak. Ya masalah berkhianat atau enggak biar masyarakat sendiri yang menilai ya. Kita tidak mau berkata apa-apa masalah itu. Yang berkhianat siapa? Yang sekarang ini mengadakan pengobatan sendiri keluar dari kita. Ya mereka teman-teman lah yang akan menilai semuanya ya. Ustadz Farhan salam kenal dari Pak Syafi'i Kudus ya. Nanti saya sampaikan ya. Intinya yang udah tidak kelihatan dengan kita, ya mereka mengadakan pengobatan sendiri. Begitu. Yang selama ini bertanya, saya tutupi, tapi ya ternyata banyak dari tim Gio, dari pecinta-pecinta Gio yang selalu memberitahu baik di komen, sehingga nggak ada lagi yang perlu saya tutupi ya. Salam buat Abayai. Ya, Abayai itu orangnya sabar ya. Hati yang selalu diutamakan. Beda sama saya. Saya kalau orangnya udah menyimpang dari perjuangan udah tegas, labrak langsung udah. Nahi mungkar udah kalau saya mah. Udah. Ya udah satu. Ditawari kelengkeng ya. Kita beli aja. Nanti masalah yang makan siapa, pokoknya beli aja ya. Kita beli aja ya. Permisi Pak ya. Nih, jualan kelengkeng. Ayo beli aja, nggak tahu siapa nanti yang makan. Pokoknya beli aja dah. Rokok sebentar. Bentar Bi. Siapa Dim? Bi. Habis kayak. Beli aja wes, beliau. Koreknya. Ini Korea ada.
Makasih ya Pak ya. Makasih. Yang bilang hianat bukan saya ya, itu pecinta-pecinta Gio sendiri, bukan saya ya. Saya cuma memberi informasi kalau mereka membuat pengobatan sendiri, itu pun yang memberitahu sama saya itu pecinta-pecinta Gio yang selalu memberi laporan. Kalau kita mah udah nggak mau tahu, bodoh amat. Mau mendirikan pengobatan sendiri, cuman ada sekitar 2 orang datang ke pondok, itu mengadu sama saya, sama Gus, tangannya gosong, katanya habis diobatin sama Ki Ageng. Ya saya bilang kalau memang mau menuntut jangan menuntut sama kita udah nggak mau tahu. Tuntut saja sama orangnya yang mengobati. Udah bukan urusan kita lagi. Tangannya gosong, saya ada fotonya juga, tak simpan udah. Kalau terjadi sesuatu apapun ya bukan urusan kita. Kusadat main sama Mas Syafi. Itu sopirnya kecapean. Pak Lutfi. Ya mau ke Lampung mari. Insya Allah kita takbir akbarnya itu. Oh di atas apa? Mas. Bawah siapa yang mau makan itu nanti di bawah. Aku cuma beli-beli aja, nggak tahu siapa yang mau makan. Kita mau ke atas, katanya bagus di atas. Jalan-jalan ini luas sekali teman-teman, kapalnya. Ini kelihatan dari atas, aduh panas. Buatan ini sama dengan apa apa wis. Nih lah cingi cekel. Mau dibantu megang katanya. Ini Mas Bambang. Ini pemirsa perjuangannya Umi naik tangga pemirsa. Yang kangen sama Ustaz Farhan wawancara itu. Ini Mas Muafak sama Ustadz Farhan. Bagaimana Mas Muafak pengalamannya naik ferry? Apa disuntik juga enggak kan? Enggak. Gimana? Kalau kesannya bagaimana? Ya, baru pertama kali Mas. Oh baru pertama kali? Ya, mungkin mau lihat di YouTube sekarang di naik langsung. Oh naik, iya. Sudah. Sudah disuntik Pak? Tapi Mas Muafak ini kok masih single, belum sadar ya? Pak Dadang, bagaimana ini? Pengalamannya ini? Baru ke Lampung ini? Kalau saya sih sudah 2 kali naik kapal. Saya dulu ke Pulau Dewata ini. Oh, Pak Dadang, ini suaranya yang keras, yang kayak bro gitu loh. Nah gitu, biar lebih keras, ayo. Ya maklum ini karena mungkin jauh perjalanan jadi turut pengaruh sama suara juga bertambah. Oh gitu, Ya, iya. saya di sini. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam. Dia antara perjalanan mau ke luar daerah ya, Luar pulau. Dan ini akan menyeberangi lautan. Saya minta doa Aduh, bisa kawan-kawan semua, sahabat beliau agar perjalanan tim beliau diberikan kelancaran keselamatan sampai tujuan. Amin. Oh, kameramannya Mas Bambang. Ya, Pak Dadang ini aslinya dari Purwakarta. Kalau Mas Dio, ini pemirsa, Umi-nya lagi sama Gus Haddad ini. Pemandangannya bagus pemirsa. Mudah-mudahan bukan orang Lampung lah ya. Karena kami tahu orang Lampung itu orangnya baik-baik. Semoga itu oknum ya, bukan asli orang Lampung, itu harapan kami. Kalau kami teringat tragedi Lampung kemarin itu mendidih geram saya. Melihat ulama kita yang ahlul Quran, ahlul wa khossatu. Beliau yang berdakwah, mengkampanyekan Al-Quran. Tiba-tiba ditusuk. Dan orang anak muda usia 22 tahun, mengaku gila lagi. Kami data-datanya tahu semua itu muda. Nggak mungkin gila itu. Ya, dia pinter kok main komputer, pinter main musik. Dia ngerti kunci-kuncinya gitar, ngerti semua. Mau minor, A minor apa itu ngerti semua, D, D, E semua ngerti, nggak mungkin gila itu. Aneh-aneh itu PKI Orde Baru ya kayak gitu. Insya Allah kita akan buat tabligh akbar yang gede di Lampung. Jadi buat sahabat-sahabat laskar yang berada di Lampung, ayo merapat. Dan untuk pendaftaran kami membuka pendaftaran pengobatan juga ya, cuma nggak full time, nggak full. Untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor yang tertera di judul. Dan untuk tabligh akbar kita buka seminggu di situ ya. Seminggu di Lampung, insya Allah doakan bisa. Wow Akbar. Kalau kita ngomongin ulama kita disakiti, ulama kita didolimi, ulama kita dikriminalisasi, ulama kita dipenjarakan, ulama kita dibunuh, ulama kita diteror. Siapa lagi yang berani memusuhi ulama, memusuhi kiai, memusuhi habaib, melainkan musuhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, daging ulama itu beracun. Hati-hati. Kita berharap itu bukan orang Lampung ya. Saya yakin itu bukan orang Lampung, karena orang Lampung itu baik-baik hatinya. Cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habaib. Jangan mencoreng orang Lampung. Pembukaan pendaftaran untuk registrasi pengobatan massal bisa langsung menghubungi ya
Kalau sudah menghubungi nomor WhatsApp, sudah tertera, Anda menyetorkan nama, alamat, keluhan, nanti akan mendapatkan tempat dan nomor antrian. Karena kami di Lampung cuma sebentar, kami juga akan mengadakan tabligh akbar di Lampung. Jadi saya sampaikan segera mendaftar karena terbatas ya. Jangan kayak di kemarin di Bekasi, di Cirebon dan di mana itu kemarin? Purwakarta. Purwakarta itu terlambat ya, yang pembersihan rumah terlambat, kasihan. Karena baru daftar, daftarnya kami sudah pulang. Padahal kami kasih sampai waktu Lampung jaga waktunya. Jadi segera saja orang Lampung yang punya keluhan, Anda merasa dizalimi, keanehan, dia dengan sihir, bukul, ilmu hitam, Anda merasa hancur ekonominya, ini kenapa? Apakah ini teguran dari Allah atau ujian dari Allah? Kita hanya bisa bantu dia untuk bermunajat bareng kepada Allah, minta isyarah dan isyarah. Mungkin ada yang nggak laku, bisnisnya aneh, drastis, turun drastis. Sudah lama sebelum pandemi turunnya nggak masuk akal, kan insya Allah bisa bantu. Andaikan itu ada gangguan non medis, ada gangguan sihir, bukul, jin, perewangan, setan, insya Allah akan bisa bantu. Kalau itu pun itu murni karena ujian datangnya dari Allah, berarti Anda harus ikhlas, Anda harus sabar. Kalau Anda ikhlas, Anda sabar, maka akan diangkat setinggi-tingginya derajat panjenengan. Begitu. Yang membuat kami cambokan, makin semangat datang ke Lampung. Kami makin semangat sekarang menggebu-gebu. Ya, karena melihat kondisi Syekh Ali Jaber, ya beliau itu ahli Quran, ya Allah ya Rabb. Sungguh teganya orang yang melakukan itu. Atas motif apa? Untuk Allah masih jaga beliau. Umat masih membutuhkan beliau. Yang digencet kan leher. Tapi yang terkena tangannya sampai nancep itu ya, sampai nancep itu pisau itu nancep, sampai dipegang dilepaskan sendiri oleh Syekh Ali Jaber. Ayo buat para pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta habaib, pecinta-pecinta kiai, kalian nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dengan orang-orang yang kalian cintai. Dan karena itu kami serukan, ayo berjuang, kita jaga habaib, kita jaga kiai, kita jaga ulama walau sampai titik darah penghabisan nyawa, taruhannya totalitas untuk kiai, untuk habaib. Ya jaga betul ulama-ulama kiai yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kiai atau ulama yang abal-abal. Beliau Syekh Ali Jaber itu ulama yang istiqomah, ulama yang tulus, ikhlas, berjuang, berdakwah khususnya di bidang Al-Quran, di bidang Al-Quran. Ayo kita jaga, ayo kita dukung, ayo kita support. Para laskar-laskar semuanya, baik laskar Thariqul Jannah, laskar Gio maupun laskar FPI. Ayo kita jaga ulama-ulama kita jaga kiai-kiai kita. Walaupun ulama kita bukan dari Thariqul Jannah, ulama kita bukan dari FPI, ini mandat dari Imam besar Habib Rizik Syihab, juga Habib Hanif Al-Abbas. Kita jaga semua ulama kita, semua kiai kita yang tulus, yang ikhlas, yang istiqomah berjuang di jalan Allah. Mari kita jaga. Hati-hati, ya. Mereka sudah terang-terangan sekarang. Hati-hati. Kalau mereka perang totalitas, kita pun harus jihad total. Itu pemirsa. Nanti kan kami di Lampung, insya Allah kita akan bertemu di Lampung. Sebentar lagi kita akan nyebrang nyampe ke Kauni, akan memberikan keselamatan, kelancaran. Insya Allah, sahabat-sahabat Dio, pecinta-pecinta Dio, pecinta-pecinta Thariqul Jannah, sambung ukhuwah, sambung ikatan batin karena Allah. Insya Allah, mudah-mudahan berkah silaturahim karena Nabi, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan turunkan limpahkan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal berkah silaturahim. Dan barang siapa yang berani memutuskan silaturahim, maka kata Nabi banyak sekali mudaratnya. Umur kita pendek, rezeki kita susah, kita cepat mati. Banyaklah. Ya maka dari itu umat Islam harus bersatu. Ya, umat Islam harus bersatu. Apapun bendera kalian, apapun organisasi kalian, selagi untuk menegakkan inilah kalimatillah subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga persaudaraan umat Islam seluruh tanah air. Mau dari Lampung kek, mau dari Jawa kek, mau dari Malang kek, mau dari Jawa Barat kek, mau dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, min qabail syatta wa biladil syatta. Mari kita jaga ukhuwah, persatuan. Kita jaga bangsa Indonesia dari PKI, dari liberal yang menghancurkan akidah. Kita jaga umat Islam, kita jaga bangsa Indonesia. Baik, pemirsa, kita dapat sampaikan. Kita lihat pemandangan kita di sini ya. Ini di Laut Merah. Saat ini merah. Oke, ada yang tanyakan siapa jawab coba. Assalamualaikum. Harusnya hadir, Gus. Dapatkan saf dan jaga para ulama. Allahu Akbar. Amin. Semoga dimudahkan perjuangan. Amin. Hah? Aduh re. Aduh re. Nah itu ya. Nah, ini gimana? Hah? Kita saat ini dari Ustaz Farhan dulu.
Ustaz Farhan kita wawancari. Yang saya wawancari sekarang kita akan wawancari beliau, sang mediator. Assalamualaikum Ustaz Farhan Zubairi. Apakah Anda sehat-sehat sekarang? Anda tidak mempunyai sejarah penyakit yang berbahaya? Serangan jantung atau apa? Aman-aman saja? Oh, tensi. Baik, gitu. Oh, Pak tidur. Ini ahli hikmah. Jarang tidur, pemirsa. Malamnya selalu bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hikmah betulan. Yang baju putih itu namanya Mas Adi, Mas. Terus mendampingi perjuangan kita ya. Akan tujuannya berat ini. Pertama masuk beliau difitnah. Beliau difitnah masuk penjara, digebukin orang kampung. Demi Allah, ini saksinya. Banyak saksinya ya. Pertama masuk. Harus seminggu ya, Mas. Dulu saya masuk ke kebijakan itu. Masya Allah. Dan saya waktu itu ada mungkin ujian itu buat saya, apakah saya akan kuat di kebijakan aku enggak itu dengan melalui saya fitnah waktu itu dan saya pernah masuk penjara. Siap ya. Ya, alhamdulillah pada saat ini saya bisa masuk bertahan di kebijakan dan sekarang video. Alhamdulillah. Oh iya, Pak, satu lagi pertanyaan. Ya. Kemarin nih ada tragedi yang membuat geram umat Islam di Lampung. Salah satunya adalah Syekh Ali Jaber ya, yang mana beliau tiba-tiba ketika berdakwah itu ditusuk. Kalau saya tanya kepada Anda, takut nggak ketika mediator tiba-tiba Anda ditusuk? Siap nggak? Banyak TKI Orde Baru sekarang Ya, betul. yang muncul ustadz-ustadz seperti Anda ini jadi target. Saya hanya bersandar kepada Allah ya. Masya Allah, ahli hikmah gini ucapannya pemirsa, ini baru ahli hikmah. Allah. Dan saya berkeyakinan siapa saja yang membela agama Allah maka akan dibalas sama Allah. Allah Akbar. Inilah baru ucapan orang ahli hikmah ya. Bukan saling ini hasut, jelek-jelekan, ghibah ya. Itu ahli gagah itu. Kalau dia ini betul-betul ahli hikmah, Masya Allah. Satu akan panjang umur, serta senior kita satu Pak. Ya. Dan saya minta doa dan dukungan dari kawan-kawan dan sahabat dia di mana saja berada untuk selalu mendoakan tim kami agar senantiasa ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah tentunya pasti sampai ajal ya. Amin. Baik. Kita tanya lagi kepada sang mediator selanjutnya yaitu Mas Muafak Alimul Karim. Mas Muafak, apa kabar? Gimana persiapan kamu menuju Lampung saat ini? Berapa persen? 100% siap berjuang total? Siap apapun resikonya? Tidak bentar? Karena ada peristiwa yang membuat umat Islam geram. Itu ada orang berdakwah berjuang, tiba-tiba ditusuk. Anda kepikiran nggak ketika nanti pas mediator ditusuk itu? Masya Allah, alhamdulillah katanya dia sudah rindu sekali bertemu Tuhannya. Makanya yang dicari itu. Kan takut mati lagi tentunya ya, malah berebut mati gitu ya. Kapan lagi? Masya Allah, inilah perjuangan ahli hikmah. Insya Allah beliau yang ahli hikmah ini muncul dari hatinya tulus. Insya Allah awet sampai ajal. Insya Allah. Karena ibunya Muafak ini matinya dalam keadaan berjuang di Giu. Matinya dalam keadaan berjuang di Kali Jannah. Masya Allah, luar biasa. Ada senyum, demi Allah. Ada kan sendiri. Ada senyum. Dia mati dalam keadaan berjuang di Kali Jannah. Ya, sedang ada acara selamatan. Ya, keadaan seperti itu. Sudah muntah darah sudah parah. Akhirnya wafatnya insya Allah husnul khotimah. Karena keadaan cerah wajahnya, karena keadaan tersenyum beliau tidak merasa sakit sekali ketika dicabut nyawa. Allah, luar biasa. Satu lagi mediator kita ya yang masih baru, masih kecil. Kelihatannya namanya Gio, sama mirip. Lambat kamu sini aja. Namanya Gio, sama seperti organisasi kita, YouTube kita, Gio. Dek Gio, gimana persiapan kamu menuju Lampung ini jauh dari orang tua? Hah? Mundur apa maju nih? Karena masih baru ini ya. Gak takut di gunung kamu? Nanti pas mediator tiba-tiba ditusuk gimana? Gak apa-apa. Yakin gak takut mati? Kamu kan masih kecil, gak kepingin main-main dulu. Oh enggak, Masya Allah. Masih kecil umur kamu berapa? Masih 14 Nisa. Belum kenal cewek, sudah kenal perjuangan. Masya Allah. Mudah-mudahan lah ya dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap ya berjuang ya. Tadi mediator total ya. Untuk agama Allah jangan mengharapkan apa-apa. Kalau kita berjuang mengharapkan harta, mengharapkan pujian maka tidak akan lama. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, insya Allah dunia itu akan mengikuti kalian. Kita kejar karena Allah, walaupun sakit, lelah, capek, nggak cocok dengan hati dan pikiran. Tapi kalau karena Allah, maka dunia akan mengejar-kejar kalian. Tapi kalau kalian berjuang karena dunia, maka dunia akan makin jauh sama kalian. Auzubillah min dzalik. Ya, siapa lagi? Kita tanya itu Mas Haddad. Mas Haddad, mau kemana? Nah, Mas Haddad dulu. Ini Mas Haddad sama Mas Syafi, ya. Mas Syafi ini yang ngasuh Mas Haddad. Nah, ini yang ngasuh Mas Haddad. Mas Haddad mau ke Lampung. Mas Haddad ke Lampung nggak takut? Tapi nggak takut. Misalnya banyak orang yang bawa golok itu, nanti kalau ditusuk gimana masih kecil? Nggak takut. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap taat sama Allah? Siap. Siap taat sama Rasulullah? Siap. Takbir! Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. Juang kecil bisa. Mau kemana? Mau ke Mbak. Oh ya, Mas Dino.
luar biasa. Anak-anak kita sudah dididik jadi mujahid, ya. Jangan dididik terus urusan dunia. Sudah dididik jadi mujahid, sudah dididik jadi ahli ilmi, sudah dididik jadi ahli Quran, ahli selawat, cintai para ulama, berkabarin para kiai. Ini sekarang. Sekarang kita wawancarai, bisnis saya wawancarai beliau, Umi Khalifah, tentunya nggak asing lagi. Ya, baru-baru ini dunia maya digegerkan oleh hadirnya beliau. Sekarang saya tanya, Umi, ikut ke Lampung, motivasinya apa? Motivasinya agar bisa menjadi contoh bagi mujahidah-mujahidah Masya yang saat ini masih ada di dalam rumah takut untuk keluar, yang masih tidak mau mendukung perjuangan seorang suami. Semoga dengan hadirnya saya, keluarnya saya bisa menjadi contoh bagi perempuan-perempuan yang masih selama ini malu untuk keluar menjadi seorang pejihad membela agama Allah. Tuh. Begini, ya, terus digagalkan lagi oleh opini-opini publik nih. Ya kalau berjuang perempuan kan harusnya lebih baik diam diri aja di kamar, ngurus anak. Terus kalau berjuang anaknya nggak keurus, apa nggak dituntut sama Allah? Itu ini gimana? Oh gini teman-teman ya, semua perbuatan kita itu pasti ditimbang ya. Banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau memang kita banyak manfaatnya untuk umat, kenapa enggak? Pasti Allah akan menimbang. Kalau memang saya mendampingi beliau itu lebih baik, musuh-musuh semakin kebakaran, semakin takut, ingin merapat sama beliau, kenapa enggak? Saya titipkan anak-anak saya, orang tua saya yang udah tua renta, saya titipkan kepada Allah SWT. Ya. Bahkan misal kata pun ditentang oleh orang tua, ditentang oleh saudara, seperti halnya Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas. Ya. Bisa sedikit ya. Sa'ad bin Abul Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas itu diutus oleh Rasulullah ke negara Cina untuk memperjuangkan agama Islam. Di sana itu saat memperjuangkan agama Islam, oleh ibunda beliau ditentang. Bahkan ibunda beliau itu sampai mau makan, mulutnya diplastik jahit agar Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas ini tidak memperjuangkan agama Allah. Nah itu kita sama gitu. Walaupun orang tua kita menentang, saudara kita menentang, saat kita ada Allah dan Rasulullah, kita tetap pilih Allah dan Rasulullah. Karena kalau kita memilih dunia, memilih orang-orang yang kita cintai, belum tentu orang yang kita cintai itu nanti di akhirat bisa menolong kita. Tapi kalau kita memilih Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan menolong kita, akan menolong orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Jadi teman-teman ya, itu apa lagi nih? Ya intinya ya, kami tahu Lampung itu orangnya baik-baik, ya, maksudnya gitu ya. Umi takut enggak? Itu di Lampung kan ada tragedi peristiwa besar kemarin. Kiai kita, ulama kita, dai kita, Syekh Ali Al-Jaber, yang mana beliau istiqomah berjuang. Beliau ini mengkampanyekan Al-Quran, kan bagus tuh. Kenapa sekarang jadi target pembunuhan? Jadi kita, apalagi kita ya, yang syiar terang-terangan. Apakah Umi nggak takut dibunuh? Insya Allah enggak ya. Sedikit pun kalau saya takut, Ada ajak tidak? suami, ajak tim, ajak santri, ajak anak saya yang masih kecil pulang. Tapi tidak ada saya takutkan sedikit pun. Rasulullah di saat di depan mata kita ada musuh yang mengepung kita, Rasulullah di saat ada musuh-musuh yang ingin mencelakai beliau tidak akan pernah mundur selangkah pun. Nah, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah tidak ada, maka siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah kalau bukan kita, para pejuang-pejuang khususnya yang lagi muda-muda nih. Kalau yang tua-tua mungkin bawahnya di pondok, tinggal di pondok seperti Abah Yai karena menyangkut fisiknya ya yang sudah tidak kuat, maka waktunya kita jiwa-jiwa pemuda maju di saat ada orang yang ingin menghancurkan umat Islam, mau menyalakai umat ulama-ulama kita lah yang harus maju. Tidak akan pernah saya halangi, satu-satu kami saya didik dengan perjuangan, dengan keberanian penuh, hanya takut kepada Allah dan Rasulullah. Selain itu tidak ada yang kita gentarkan, tidak ada yang kita takutkan. Walaupun darah harus mengalir dari diri kita. Ya. Itu teman-teman ya, kita didik santri-santri kita menjadi pejuang-pejuang hebat, menjadi pejuang-pejuang tangguh, menjadi pejuang-pejuang tak ada yang ditakutkan. Ya. Mereka berani meninggalkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, orang-orang yang mencintai. Mereka akan mendidik bagaimana nantinya mereka akan menjadi penolong bagi orang tua. Jadi jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ini teman-teman, kenapa saya kalau dikhianat ada dari kita yang benar-benar cinta tiba-tiba menjadi pengkhianat? Kenapa saya tidak mau menerima lagi? Bukan tidak mau menerima. Rasulullah sendiri ada salah satu temannya, ada kalau nggak salah itu paman beliau yang sangat Rasulullah cintai. Tiba-tiba waktu beliau kenal, beliau beri putus paman beliau cincang-cincang untuk paman beliau. Saat Rasulullah tahu paman beliau wafat dan Rasulullah orang yang membela perempuan saya dibunuh oleh Tahu ya? ada jangan kata-kata itu yang membunuh paman Rasulullah tidak hidayah. Karena hidayah lalu bertobat masuk agama Islam datang kepada Rasulullah. Beliau minta maaf kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dari pelajaran bahasanya buat kita dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai. Rasulullah berkata, saya tetap memaafkan kamu, tapi saya tidak ingin lagi melihat kamu di depan saya. Gitu, karena sakitnya Rasulullah saat dikhianati. Begitu pula dengan kami. Saat ada orang yang dulunya membela kami mati-matian, kami didik agar cinta kepada kami, tiba-tiba berkhianat, dan saat ini ingin kembali kepada kami, mohon maaf, kalau mau ke majelis silakan. Tapi untuk terlibat lagi di dalam kepengurusan, saya sudah tidak mau. Karena Rasulullah sendiri seperti itu. Di saat ada pengkhianat yang sudah menyakiti paman Rasulullah, dibunuh di medan perang, tiba-tiba beliau dapat hidayah masuk agama Islam.
Kata Rasulullah, saya tetap memaafkan kamu, tapi jangan pernah menampakkan wujudmu di hadapan saya. Bahkan sampai Rasulullah itu wafat. Saat Rasulullah wafat, orang yang dapat hidayah tadi yang udah membunuh pamannya Rasulullah itu saking rindunya dengan Rasulullah, saking inginnya ketemu dengan Rasulullah. Saat wafatnya Rasulullah, beliau mengintai dari kejauhan karena beliau udah taubat. Tapi rasa sakit yang dihadapi Rasulullah sampai beliau berkata, saya udah memaafkan kamu, tapi jangan pernah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini siapa Mas Dadat? Mas Safi. Bagiannya apa ini? Mas Safi ini tugasnya apa ini? Kata tugas pada saat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk ini keluarga Jumat yang berada di kapal KMP Jaya yang ini adalah sekolah dulu dan adalah waktu yang paling panas buat wanita dari belakang tadi juga buat berpenumpang yang berada di ruang AC, di ruang musik, di ekonomi atau di dek mobil di salah satu menuju ruangan paling belakang tempat pengambilan air wudhu ada di samping kiri kanan musola wanita. Pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa mau persiapan salat duhur. Persiapan sholat ya. Selamat datang and coming. Welcome. Selamat datang buat tim view. Itu dong Lampung ya. Insya Allah Lampung tempatnya orang-orang soleh. Insya Allah Lampung tempatnya para pejuang. Insya Allah Lampung orangnya baik-baik. Ya, dan kami yakin atas tragedi kemarin itu yang percobaan pembunuhan Ustadz itu bukan asli Lampung. Yakin itu adalah oknum bayaran ya. Kami yakin kalau karena dia itu secaranya sudah tahu rekornya, datanya ternyata bukan dari Lampung. Dengar ya, yang masuk datanya. Dan bukan orang gila tentunya. Wonogiri hadir Gus. Wonogiri Masya Allah. Itu bukan pertanyaan itu. Salam untuk Wonogiri. Untuk daerah Jakarta atau Bandung kapan Gus? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita segera ada masa mengatur jadwalnya. Kita ke Sukabumi setelah Lampung. Tapi sepertinya kita ada keperluan juga Uncen ya, baik di Pondok maupun di Cirebon ya. Untuk daerah Jawa Barat kan kita awalnya di Cirebon. Mungkin sementara Sukabumi bisa gabung ke Cirebon. Setelah ke Cirebon nanti baru ke Sukabumi mungkin ya. Insya Allah. Karena jadwal itu kita yang menentukan, manusia yang bisa menentukan, semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menentukan. Mohon maaf. Apabila ada perubahan sekian jadwal kasih ya. Apalagi Jakarta lockdown sekarang. Ayo masyarakat Lampung, kita kawal guru kita Gus Idris. Dari turun kapal sampai lokasi tujuan, kita kumpul di pelabuhan. Allahu Akbar. Itulah kenapa Takbir. Lampung itu orang-orang soleh ya. Insya Allah. Saya yakin Lampung itu orang soleh ya. Lampung itu orang baik, insya Allah. Lampung cinta ulama, Lampung cinta habaib, Lampung cinta dzurriyyah, Lampung cinta kiai yang betul-betul istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Palembang kapan Gus rencananya Gus? Insya Allah segera menyusul nanti, Mas. Segera menyusul setelah apa itu ke Jawa Barat, ya. Jawa Barat kita utamakan untuk saat ini karena sudah banyak, sudah berbulan-bulan belum kita resmikan. Insya Allah di awal perkenalan kita dengan masyarakat Lampung, ya. Insya Allah kita berjuang bersama. Makanya dengan hadirnya kami, ayo berjuang-juang, kita siap membela para habaib, para kiai, para ulama. Itu tujuan kita. Kita kawal terus para kiai, para ulama, para habaib. Rencana ke Kalimantan Barat kapan Gus? Mungkin ada rencana? Ada rencana, sudah ada yang undang, sudah. Cuman kita bagi waktunya itu Mas sampai pertengahan 2021. Ada 20 provinsi sudah. Tinggal kita memilih dan memilah dulu, ya. Kalau yang sudah datang ke pondok ini, yang dari Lampung sudah 2 minggu di pondok, pemirsa. Nungguin kita 2 minggu, jadi kita nggak enak hati. Kasihan beliau, ya, Masya Allah. Nunggu di pondok 2 minggu supaya kita yang membawa kita pertama kali ke Lampung, di beliau, ya. Nunggu 2 minggu di pondok, Insya Allah. Luar biasa. Ini yang jadi iftitah, yang jadi apa, pembuka jalan kita ke Lampung. Kasihan kita. Aslinya hari ini kan kita ke Sukabumi. Ya, berhubung beliau sudah 2 minggu, saya nggak enak hati juga. Kasihan beliau. Kalau di Sukabumi kan saya sudah dapat kontaknya. Beliau Pak Ginanjar yang di Sukabumi sudah siap. Dan alhamdulillah beliau mau menerima, beliau ikhlas. Insya Allah lain waktu di Sukabumi, Insya Allah. Ayo kita bikin acara akbar, nanti tabligh akbar di Lampung, ya. Kita seminggu, kita masih musyawarah untuk bikin agenda tabligh akbar. Dengan tema cinta ulama. Awal ulama, siap bela ulama. Yang merasa sakit hati, yang merasa darahnya mendidih, ulama kita disakiti, ayo merapat dengan kita akan mengadakan tabligh akbar. Sekalian kita bahas ke orang-orang yang jahat sama para ulama, ya. Jadi merapat. Beli kacamata, ya. Umi belikan sekalian dong. Ya, kacamata Umi ketinggalan di Purwakarta. Kacamata hari biar nggak sakit. Kacamata biasa. Coba sini. Suruh kesini orangnya. Buat pemirsa yang mungkin ada perlu disampaikan privasi dengan saya, bisa menghubungi nomor yang tertera di judul, ya. Mungkin ada ide-ide untuk acara berlangsungnya acara tabligh akbar, bisa langsung khusus tabligh akbar, bisa langsung menghubungi nomor itu yang tertera di judul, ya. Jadi ada tempat yang strategis, yang keamanannya terjangkau, yang antusias, bisa langsung menghubungi di nomor tersebut. Kita pengobatan kita terbatas hanya beberapa hari, ya. Dan nanti insya Allah malam Jumat dan malam Kamis kita untuk agenda tabligh akbar Lampung, insya Allah. Udah, mau menyampaikan saja, ya, kita closing karena sebentar lagi kita persiapan untuk sholat dulu. Semangat, ya, teman-teman, sabar, balik kesabaran, tapi kita jangan pernah lemah, ya. Tetap jaga ulama-ulama kita. Jangan cuma yang laki-laki, yang perempuan, ayo keluar dari sarangnya. Keluar, ada Umi yang akan terus mendampingi, insya Allah, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, walaupun nyawa harus jadi taruhannya. Semangat untuk para mujahidah dimanapun berada. Kita kawal, ya, guru kita, ulama kita saat ini masih belum bisa pulang. Ada yang dipenjara, Habib Bahar, ada yang diintimidasi di Mekah, Habib Rizik Sihab. Maka waktunya kita sebagai mujahidah keluar dari sarangnya. Jangan pernah takut, ya. Kita menjadi pelindung para ulama. Perlu perjuangan ini, perlu perempuan, ya. Karena di balik laki-laki yang hebat itu pasti ada perempuan yang hebat. Dukung terus suami-suami antum, ya. Ya, itu aja pesan dari saya. Nanti saya closing dulu, kita persiapan. Kapalnya juga udah jalan, saya agak lemah. Dan dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Tetap semangat berjuang di jalan Allah yang ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Ulama itu ada dua, pemirsa. Ada yang ulama yang betul-betul ulama, yang istiqomah, yang berjuang karena Allah. Dan ada ulama-ulamaan. Ulama yang istiqomah berjuang karena Allah itu ulama yang seperti apa? Ulama yang gak mempan di sogok, diswah. Ulama yang tetap berjuang di jalan Allah, ya. Itu ulama-ulama yang betul-betul ulama. Tapi kalau ulama-ulama itu apa? Ulama yang imanuhum fi amplobihim. Jadi mudah imannya digadaikan dengan amplop, ya. Kalau sudah terkena amplop, jadi hukum-hukum yang wajib itu dijadikan yang haram-haram itu dihalalkan. Nauzubillah min dzalik. Dengan memakai hadis-hadis, memakai ayat-ayat, rubah-rubah. Karena sudah kena gini. Ayo, terus kita syiar, ya. Kita syiar apa yang harus di ranah kita, yang kita ketahui ilmu kita syiar, kita bantu perjuangan ulama kita. Kalau ada orang yang berilmu, kita sebarkan dengan ilmu kita. Ya, kalau ada orang yang dunia, kita bantu perjuangan ulama kita. Kenapa? Nanti. Ya udah. Di sini belum di closing.
istirahat dong. Udah harus pakai tetap aktif kan. Jadi gitu pemirsa ya, siap. Belum. Jadi kita closing dulu, ayo tetap berjuang, kita kawal ulama-ulama kita ya. Ayo pencipta ulama, pencipta habaib, kita bikin tabligh akbar. Dan di sana di Lampung juga ada Habib Syekh Khalil juga ya. Dia juga di Lampung, di kediaman Ustadz Azhar. Ada juga Ustadz Kamal Lubis ya, para kiai-kiai ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Mari kita kawal semua. Insya Allah kita akan adakan tabligh akbar bersama di Bandar Lampung, insya Allah. Itu saja dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.